Kembali lagi di Caur Cakap Ngawur. Keren. Boleh kenalin diri dulu bang. Halo semuanya, gua Rafli Tarigan, gua biasa disebut Sepuh Wota. Ini perkenalannya biasa aja kan ya? Gua gak harus Jiko kan maksudnya. Soalnya kalau Wota tuh kayak Jiko bang gitu. Sorry nih, gua gak nyiapin Jiko, tapi kalau dipaksa ya. Halo, musuh para Wota, manajemen pun gak suka karena mereka gak bisa nerima fakta. Halo, gua Rafli Tarigan. Tapi Jiko tuh apa bang? Jiko tuh istilah Jiko Soka itu artinya perkenalan. Jadi biasanya tuh member-member JKT48 tuh mereka tuh kalau lagi misalnya off air gitu di festival-festival atau di teater sendiri tuh mereka tuh selalu perkenalan gitu, dan perkenalannya dengan kayak tadi tuh kalimat-kalimat unik gitu. Iya, kayak kalau Shani tuh Shani tuh kayak semanis coklat selembut sutra, halo aku Shani gitu. Iya, kalau Freya tuh kayak si gadis koleris yang senang berimajinasi, terangi harimu dengan senyum karamelku. Halo aku Freya. Ini perlu semua member gue sebenarnya. Berarti lu tuh menghafal Jiko itu bang dari semua member? Kalau sering datang teater gitu, kalau sering nonton festival gitu, kadang-kadang tuh suka hafal sendiri bang, tanpa perlu diapalin gitu. Karena asiknya jadi Wota tuh pas mereka Jiko kita sing along bang gitu. Jadi bukan lagunya doang yang kita sing alongin, Jikonya juga. Iya. Apalagi ada Jiko yang interaksi juga gitu bang. Iya. Ada yang kayak Adele gitu, si kucing yang kalem apa gitu, pokoknya interaksi. Gue agak terlalu hafal Jikonya Adele, tapi interaksi kayak Flora tuh kayak siapa yang mau ikut ke dunia Flora, terus nanti penonton Wota kayak aku gitu. Gitu emang pick me juga Wota, pengen banget di-pick gitu. Soalnya kan biasanya sama orang tua gak pernah dipilih kan gitu kan. Iya. Betul. Sama dijauhi lingkungan juga. Nah, iya. Sama temen juga kayak ngapain di-pick gitu. Jadi back burner Wota lah, back burner gitu lah. Ya, second choice, last option tuh Wota tuh. Tapi lu tuh Wota dari tahun berapa bang? Gue Wota tuh dari gue SMP 2011-2012 gitu lah. Iya, gue jadi Wota sama kenal stand up tuh sama lah, tahunnya sekitaran segitu gitu. Tapi gue sempat hiatus cukup lama. Pas gue masuk SMA. Pas masuk SMA karena kebetulan gue dapat pacar bang waktu itu bang. Iya, dapat pacar di SMA. Terus ya udah gue berhenti jadi Wota sampai akhirnya 2023 akhir kemarin gue balik lagi jadi Wota karena gue putus sama pacar gue. Gitu. Yeah. Maksudnya kenapa pas punya pacar harus berhenti jadi Wota bang? Karena ya agak red flag menurut gue Wota tuh. Jadi pacar ya kayak kalau malam minggu lu bingung mau ngedate atau teateran ya maksud gue. Iya, ngapain punya pacar gitu kan? Kayak punya duit nih sisa gocap nih gitu, kayak beli handshake apa makan bareng ya gitu kayak. Red flag jadi Wota. Iya gitu. Jadi gue hiatus dari Wota untuk fokus pacaran karena gue orangnya setia. Setia, fokus pacaran. Setelah selesai pacaran balik lagi ke Wota. Emang sebuah kemunduran juga sebenarnya. Dilihat-lihat sebuah kemunduran. Tapi kenapa lu tidak mempengaruhi cewek lu, pacar lu untuk jadi Wota juga bang? Kalau cewek Woti sebutannya. Iya, ada sebutannya Woti. Nah, enggak, karena enggak semua orang bisa nerima itu kan, nerima hobi orang lain gitu. Kayak gue juga gak bisa nerima hobi dia K-pop. Jadi kayak jadi kita sama-sama toleransi di situ lah gitu. Iya, kita sama-sama toleransi di situ. Tapi lebih baik Wota lah ya kayaknya. Dibanding lanjut. Tapi apa bang yang membuat lu jatuh cinta sama JKT48 tuh awalnya? Gak naif, pertama ya pasti membernya. Iya, membernya. Dulu gue itu ngosiin Melody gue. Melody, sang GM, ibu GM. Dulu aku osimu, kamu osiku satu-satunya dulu ibu GM. Itu awal gue tertarik sama membernya. Ngelihat Kak Melody gitu, terus ngelihat Nabila, ngelihat Sanju yang sekarang
jadi istrinya Jojo gitu kan. Iya, iya. Ya mereka cantik-cantik gitu, terus gue kayak masih bocah aja gitu, kayak ih cantik ya. Terus konsepnya juga beda, konsepnya tuh idol you can meet. Iya, idol you can meet. Jadi mereka makanya bikin teater sendiri di Iya. FX Sudirman biar fans-fansnya tuh bisa ngunjungin mereka, bisa ketemu sama mereka hampir setiap hari. Kalau dulu tuh hampir setiap hari, itu Senin sampai Minggu tuh kayak mereka paling cuma libur sehari 2 hari gitu lah teaternya. Oh, itu Iya. berarti di teater mereka tuh nyanyi atau apa, Bang? Mereka nyanyi tadi bilangnya, sorry nyanyi gak relate nih untuk member nih. Apa-apa. Enggak, ya mereka tuh bawain setlist. Oh, Setlist tuh kayak ya kayak teater gitu kan, sebutannya teater. Jadi kayak mereka bawain setlist 16 lagu, kayak tiap 3-4 lagu tuh mereka nanti interaksi sama fansnya gitu, kayak misalnya baca live tweet atau kayak main games atau kayak tebak-tebakan gitu-gitulah. Jadi setlistnya itu kayak kalau sekarang tuh yang masih ada tuh kayak RKJ Renaikin Si Jore itu Aturan Anti Cinta. Jadi lagu-lagunya tuh kayak seputaran tentang judul setlistnya gitu, kayak Pajama Drive gitu, kayak ya seputaran-seputaran itu. Cuma emang setlistnya itu aja juga, dan belum ada setlist original nih. Manajemen tolonglah, udah Iya. 13 tahun nih. Anjir, tapi lu sedalam itu ya, Bang, jadi wota tuh. Sedalam itu, tapi di pergaulan ya secetek itu juga gue, Bang, gitu. Di pergaulan gue dianggap rendah gue. Oh iya. Iya. Berarti ada yang jauh lebih sepuh dari dulu, Bang. Ada banyak. Gue berkonten JKT tuh karena gue pengen ngasih tahu gitu, kalau wota tuh gak sejelek itu gitu. Kayak wibu dulu kan kita anggap jelek kan. Iya. Tapi sekarang tuh banyak muncul public figur yang ternyata wibu, dan nama wibu menurut gue sekarang nggak terlalu jelek-jelek amat gitu. Oh. Kayak bahkan gue pernah nanya gitu ke cewek gitu, lu kalau dunia sisa 2 laki-laki dan laki-laki itu wota atau wibu, lu pilih yang mana? Dia pilih yang wibu. Karena wota tuh bagi cewek ternyata red flag itu, Bang. Oh. Iya, nah gue pengen tunjukin kalau ternyata wota tuh nggak sejelek itu kok, nggak serendah itu. Banyak wota-wota bervalue di luar Bervalue, sana. siap. Iya, walaupun gue juga belum termasuk wota bervalue, tapi Iya. gue pengen nunjukin aja banyak wota bervalue di luar sana. Kayak ada satu temen gue namanya Mas Rangge. Iya. Nah itu dia wota dan profesinya tuh lawyers, pengacara. Dan dia jadi pengacaranya nomor 3, presiden nomor 3, Pak Ganjar. Iya. Wota, dia jadi pengacaranya Pak Ganjar. Dia yang banding-banding ke MK itu, dia yang bawain kotak suaranya, dia yang berdebat sama jaksa di sana itu. Ya wajar lah kalau ternyata bandingannya kalah kan. Iya. Pengacara lu wota gitu. Betul. Tidak sebanding memang, tidak sebanding. Bercanda Mas Rangge. Itu tapi beneran wota, Bang? Beneran wota dia masih ke event Aktif. aktif. Dia sampai minggu kemarin tuh masih nonton teater dia. Itu, iya. Makanya kayak karena wota juga kemampuan menghafalnya gede, kuat gitu kan, menghafal member, menghafal Jiko, menghafal undang-undang apalah gitu kan. Apalagi gak pernah amandemen kan, kayaknya nggak perlu effort menghafal undang-undang tuh. Handshake itu program yang berbeda juga, Bang, sama yang di FX Sudirman setiap minggu itu. Iya, Handshake tuh program yang berbeda. Dia program kayak mungkin 6 bulanan sekali gitu. Tapi sekarang tuh udah gak ada handshake, jadi meet and greet sebutannya. Iya, sejak COVID tuh kan gak boleh bersentuhan langsung kan. Ya, jadi sekarang meet and greet aja. Jadi kita masuk ke bilik, kita ketemu sama member yang kita pengen temuin gitu. Dan lu pernah, Bang? Pernah handshake. Kalau dulu pas SMP, gue cuma beli tiketnya doang, tapi gue gak berani datang. Oh, kenapa? Karena gue ngerasa bocah gue, terus kayak duit bocah kan terbatas ya. Iya. Nah pas ngantri beli tiket handshake tuh, gue ngeliat orang-orang lain kayak beli tuh kayak langsung 100 tiket gitu, 200 tiket, 50 tiket gitu. Nah sedangkan gue dana pelajar tuh kayak cuma 1-2 tiket gitu kan, kayak anjing gue dateng cuma 10-20 detik ngomong apa. Terus gue juga malu, gue zodiak gue Cancer, jadi pemalu gitu. Iya, tiba-tiba Iya. Tapi tadi yang beli tiket handshake 50 tuh berarti dipakai sendiri, Bang? Dipakai sendiri. Oh, untuk lama ya? Berarti untuk lama, iya. Jadi kayak bahkan dulu tuh ada yang kayak kalau dia saking kayaknya tuh ngabisin satu sesi membernya itu ya udah sendiri dengan modal sendiri. Jadi kayak dia beli
sold outin satu sesi itu cuma buat dia sendiri, saking kayanya gitu. Kayaknya, iya. Kalau sekarang tuh mungkin agak lebih fair, jadi kayak dibatasin sekarang beli tiket-tiket meet and greet itu, kayak satu akun tuh maksimal per sesi tuh beli 5 tiket gitu. Oh iya. Iya, jadi dibatasin biar semua orang tuh kebagian dan merata. Dulu kan Osi lu Melody ya bang? Melody. Nah sekarang siapa sekarang? Nah kalau sekarang gue punya prinsip tuh kayak nanya Osi tuh sama kayak nanya agama, Bang. Oh iya, sorry. Iya, sensitif kayak buat apa gitu lu tahu Osi gue siapa? Buat apa lu tahu agama gue apa? Benefitnya apa gitu lu tahu Osi gue siapa? Agama gue apa? Tapi agama gue Islam gitu. Iya. Nggak, tapi kalau ditanya serius banget Osi gue sekarang Ola gitu. Febriola Sinambela sama-sama orang Batak gitu. Iya. Apa? Mechanic Girl. Nice nih. Ada Wota juga nih. Ada Wota juga. Febriola Sinambela. Karena dia orangnya lucu, Bang. Menurut gue dia beda dari member-member yang lain gitu. Kayak kalau ini tips buat lu yang kalau pengen jadi Wota ya, tapi gua harapin jangan lah jadi Wota. Kayak kalau lu pengen jadi Wota milih Osi tuh jangan perkara dia cantik atau jago dance, karena sekarang di TikTok banyak cewek-cewek cantik jago dance, tapi cari yang beda. Kayak kalau gue milih Ola karena dia lucu gitu, dia bisa ngebawa suasana MC teater tuh jadi lebih menyenangkan. Terus jokes-jokesnya dia juga suka melawan atau berada di garis batas aturan gitu. Jadi suka menggoreng-goreng, suka memasak-masak di teater. Jadi gue kayak, wah, gue suka nih gitu. Berani, iya. Udah pernah ketemu belum bang sama Osi lu yang ini? Udah kayak di teater gitu. Terus kayak di event meet and greet kan pasti ketemu gitu. Terus ada event video call juga itu. Ada video call. Jadi tiap bulan tuh JKT tuh ngeluarin event video call. Jadi lu bisa video call sama member yang lu pengen gitu. Jadi itu tarifnya sekarang 120.000 untuk 50 detik. Iya, maksimal pembelian tuh 5 tiket. Jadi kayak ya kurang lebih 5 menit lah gitu. 120.000, 600.000, 5 menit gitu. Nah, itu ya udah kayak video call biasa aja gitu. Bisa deep talk, bisa apa. Cuma emang ada orang ketiga admin yang dengerin juga gitu. Iya gitu. Berarti kalau dilihat-lihat Wota nih rata-rata kaya juga ya bang ya? Kaya. Uang juga. Itulah mereka punya uang, mereka punya value gitu. Tapi ya itu value-nya itu disalahgunakan menurut gue sih sebenarnya. Karena untuk nafkahin orang gitu. Kayak ini bulan ini sekarang tanggal 20. Rekening gue udah 0 gitu. Tapi tiket meet and greet gue udah kebeli. Maksud gue prioritasnya itulah, prioritasnya manajemen keuangan gue udah hancur gitu. Makanya Wota-Wota kalau jadi pasangan tuh agak-agak red flag sebenarnya. Kalau ngutang-ngutang gimana? Ngutang gue no comment sih karena ngutang ya maksud gue mending ngutang dibanding nyolong duit orang tua maksud gue. Enggak. Salah menurut gue ngutang tuh salah tetap. Kalau ngutang tuh ya jangan ke temen, mending ke paylater. Jadi bukan temen yang nyariin lu tapi debt collector maksud gua. Iya, ya dan langsung jadi kayak nagihnya tuh gak secara halus lagi gitu, beneran langsung kayak Iya. Ibu nih anaknya ngutang brengsek. Lah, emang anaknya juga brengsek kok jadi Wota gitu-gitu lah. Gitu. Tapi Wota-Wota tuh bau badan gak sih, Bang? Kalau Wota circle gua jarang, tapi kalau lu ke teater sendirian lu rasain experience-nya lah gitu. karena Wota tuh lagi-lagi kan tadi manajemen keuangannya yang jelek kan. Iya. Manajemen keuangannya yang jelek. Jadi mereka tuh menghabiskan uang tuh ya untuk JKT gitu, untuk OC-nya, untuk member favoritnya. Jadi kayak datang ke teater nih misal show jam 7 nih. Tapi mereka tuh udah ke teater tuh dari jam 3, dari jam 2 gitu udah ke teater. Iya. Berarti kan terakhir mereka mandi jam 12 dong. Iya. Betul. Iya, dan lagi-lagi karena manajemen uangnya buruk, jadi mereka tuh gak nongkrong di kafe, gak nongkrong di tempat-tempat nyaman untuk diri mereka gitu. Jadi mereka nongkrong ya di luar panas-panasan, di Starling atau di ya pokoknya di basement yang beneran panas. Jadi mereka keringetan. Nah, selama keringetan itu yang membuat mereka bau gitu. Makanya untungnya sekarang Wota tuh
mulai sadar diri gitu. Iya. Aja. Bagus lah nih Jakarta Keras meng-up isu-isu ini, jadi kayak makin banyak wota-wota lagi yang tolonglah tuh. Setidaknya tuh misalnya kayak duit VC atau duit meet and greet itu 600.000, kayak gak apa-apa lah lu turunin satu tiket gitu 40.000 buat beli deodoran gitu maksud gua. Iya, gak apa-apa gitu. Osi lu tetap gak kenal elu kok maksud gua. Iya, mereka tetap gak peduli elu kok gitu. Gak perlu lah lama-lama video call, gak perlu lah lama-lama meet and greet gitu. Tapi kemarin ada ini bang, berita yang cukup viral nih yang masalah di toilet. Coli, Iya, nah di toilet. iya. Itu tanggapan lu gimana bang? Nah itu beritanya sebenarnya nggak spesifik ke Wota. Cuma kan beritanya headline-nya kayak manajemen FX Sudirman mengeluhkan toilet F4 itu sering ada sperma berceceran. Iya. Nah orang-orang tuh taunya di FX Sudirman tuh cuma ada teater JKT48 doang. Iya, yang orang-orang nggak tahu tuh toilet FX Sudirman F4 itu lantai 4 itu yang paling dekat ke toilet tuh sebenarnya gym. Iya. Nah, lebih make sense mana coba? Yang spermanya berceceran, Wota atau orang fitness gitu. Coli sambil ngecen atau coli sambil deadlift gitu, maksud gua. Lebih make sense mana nih yang spermanya berceceran? Dan Wota kan cowok normal ya. Wota cowok normal, kayaknya cowok normal tuh tahu etika coli gitu, kayak harus siapin tisu, harus siapin lotion, harus siapin apa. Nah, yang nggak tahu etika coli menurut gue cowok-cowok yang nggak normal gitu maksud gue. Jadi, nah ini di-cut aja nih bang. Tapi lu ngikutin beberapa dramanya nggak bang? Drama-drama Wota atau JKT48? Drama beberapa ngikutin, tapi drama tuh lebih sering tuh terjadi di Twitter sebenarnya, karena Wota tuh Twitter center banget. Jadi di Twitter tuh kayak Wota-ngutang tuh kemarin rame di Twitter. Terus kayak kasus-kasus skandal JKT48 tuh pertama kali muncul atau ya udah pasti di Twitter gitu. Kayak misalnya kayak kasus Warkop kemarin, terus kasus eskalator, kasus-kasus yang lain tuh biasanya Twitter. Dan kalau lu Wota dan install Twitter pasti mau gak mau tuh ngikutin isu-isunya gitu. Jadi emang kalau lu gak mau ngikutin ya uninstall Twitter sebenarnya. Iya. Tapi lu tuh tim yang bela idol lu atau malah ikutin ramein dramanya bang? Tergantung sih. Kalau yang salah, tergantung lihat perspektif mana juga kan. Yang salah siapa nih? Kayak kalau Wota ngutang, udah pasti kan Wotanya yang salah. Iya, jadi pasti gue berpihak di orang yang diutangin gitu. Kayak misalnya kasus skandal gitu. Kan jelas-jelas kasus skandal yang udah terbukti dan membernya dikasih hukuman ya, kan udah jelas-jelas mereka salah. Berarti ya gue berpihak kepada Wota gitu ya, karena mereka gak profesional aja ngejalanin peraturan yang dibuat sama manajemennya. Iya. Tanggapan lu dong bang soal aturan idol yang gak boleh pacaran sebelum graduation? Menurut gue gak manusiawi ya. Kenapa sih kalau gue pacaran sama Ola maksud gue gitu? Enggak, tapi kan peraturan gak boleh pacaran itu ada kabarnya itu juga tertulis di kontrak para member. Jadi kalau mereka menyetujui kontrak itu, ya artinya kan mereka setuju sama peraturan tersebut. Jadi gak masalah. Toh peraturan ya peraturan gitu kan. Iya. Tergantung manajemennya ngebuat peraturan kayak gimana. Kalau lu pengen jadi member gak setuju sama peraturannya ya tinggal gak usah jadi member sebenarnya. Tapi kalau setuju ya jalanin peraturannya gitu. Jadi gua sebenarnya gak masalah sih sebenarnya. Gak boleh pacaran. Cuma ya tolonglah, maksud gua Ola Iya. Kalau lu bisa pacaran nih bang sama satu idol JKT48 dari generasi 1 sampai generasi sekarang gitu, lu mau sama siapa dan kenapa? Oh gitu ya. Dari semua nih member ataupun ex member berarti. Iya. Member Kira-kira ataupun lu ex member. pilih siapa dan kenapa? Gue tetap Ola kayaknya. Tetap Ola. Tadinya gue pengen jawab Friska tapi Ola kayaknya sekarang. Kayaknya pengen tetap Ola karena kayaknya pertama sense komedinya sama gitu. Selera komedinya sama, terus kayak sama-sama Batak. Jadi kayak ya gue familiar lah sama sifat-sifat cewek Batak ya. Jadi harusnya, dan zodiaknya Pisces gitu. Ya, dan Cancer sama Pisces tuh
sama Nyambung. love interest Cancer dan Pisces. Kayaknya Ola sih pengen banget gue kayaknya pacaran ya. Iya, Pacaran iya, kan. iya. Kalau nikah Rizka mohon-mohon bang. apa? Rizka mohon-mohon. Rizka mohon-mohon. Agak gak mungkin sih sebenarnya kayak Tapi kalau lah mungkin. Olah gak mungkin juga. Ini makanya pertanyaan halu nih kayak pertanyaan menjebak halu kayak gue males juga jawabnya gitu kayak gue karena semalam baru mimpiin Ola bang kayak maksudnya bukan mimpi basah, mimpi romantis anjing terlalu wota mimpi gue bangsat. Iya kayak malaikat pembawa mimpi aja tuh kayak ini wota akut nih gue kasih mimpi wota nih gitu kayak men gue males banget tuh mimpi-mimpi gitu karena akan menjerumuskan gue ke wota lebih dalam lagi karena sembuh jadi wota tuh susah banget bang. Gue pengen banget sembuh gue gitu. Oh, tapi lu tuh pengen keluar dari perwotaan ini bang? Istilahnya sembuh. Sembuh. Iya, pengen pensiun dari jadi wota lah. Impian wota kayaknya pensiun jadi wota tapi gak bisa gitu. Iya, impian kayak punya kehidupan yang normal, punya keluarga yang harmonis, punya pertemanan yang dengerin cerita lo gitu kayak karena selama lo jadi wota cerita lo tuh udah pasti tentang JKT. Iya. Teman-teman lo gak ada yang peduli bro kayak aduh hari ini gue gak di waro lagi siapa yang peduli gitu kan. Iya. Aduh gue gak kontak lagi sama osi gue hari ini kayak bodo amat gitu kan. Siapa juga yang mau kontak sama wota gitu kan. Itu Lu kan sering marah-marahin wota di konten lu nih bang. ya Emang mereka tuh ngapain sih sampai lu bikin konten marah-marah ke wota? tingkah lo wota tuh aneh-aneh sebenarnya. Itu yang gue marah-marah karena kayak wota yang cari alamat rumah member tuh kayak ngapain gitu. Ngapain kayak yang harusnya nyari alamat rumah tuh Shopee Express maksud gue kayak lu kerja gak sebagai kurir gitu kan kayak gak sebagai ojol gitu ngapain nyari-nyari rumah member itu privacy man kayak coba deh lu dibalik jadi member pasti lu gak keterima karena lu jelek gitu kan. Itu ya wota-wota yang kelakuannya aneh lah kayak wota bau gitu kan mengganggu lingkungan kan kayak buat apa gue bikin konten gitu kan terus ngenalin wota-wota bervalue kalau masih ada wota-wota bau ini gitu kan kayak percuma nih wota bervalue orang tuh gak tahu tapi orang pas datang ke tempatnya langsung malah nyium baunya kan pasti lebih percaya baunya dong dibanding wota bervalue yang gue kenalin di konten gitu. Iya. Ada gak bang wota yang akhirnya marah karena konten-konten lu? Banyak bang, akhir-akhir ini. Awal-awal tuh enggak, tapi akhir-akhir ini banyak kayak yang paling banyak tuh wota ya konten gue tentang bahas wota miskin. Iya. Ya konten sebenarnya tujuan konten gue tuh kayak kalau lu gak punya duit ya jangan maksain ngidol. Iya. Tapi kalau lu pengen tetap ngidol, ya lu berjuang untuk ngidol gitu kayak lu nabung, lu ngumpulin duit atau lu cari pendapatan lain gitu kayak misalnya jualan kayak atau cari part time atau cari pendapatan lain lah gitu atau kayak semisal kalau lu masih sekolah nih gitu kayak ya kayak misalnya ibu mau aku bantuin ke pasar gak tapi upahin aku ya gitu kan bisa kan untuk duit lu ngidol gitu kan kayak gitu maksud tujuan konten gue gitu tapi orang-orang yang tersinggung tuh kayak kesannya gue ngatain orang yang ekonominya gak seberuntung gue gitu padahal gak kayak gitu emang orang miskin rata-rata goblok emang nih. Terus di konten lu tuh juga ada kamus bahasa wota. Iya. Nah itu isinya apa? Isinya ya kayak Oza kamus bahasa Jaksel tapi ini wota gitu kayak contohnya gitu kayak Jiko Sokai perkenalan gitu kan. Terus kayak misalnya nungguin member pulang di lobby FX tuh namanya Demachi. Iya, terus kayak ngejar nyari tahu alamat rumah member itu namanya disebutnya sekarang wota map. Terus kayak ngejar member atau ngikutin member itu disebutnya wota zombie yang sampai ke rumahnya gitu kadang-kadang suka diikutin bang. Wota-wota tuh emang anjing. Itu namanya wota zombie. Nah, kenapa gue bikin kamus bahasa wota karena unik gitu kayak kayak tadi tuh 3 penjelasan gue tadi kayak butuh 3 bahasa wota untuk ngejelasin satu istilah stalker maksud gue. Ujung-ujungnya sama ya. Ujung-ujungnya sama. Demachi, wota map, wota zombie, stalker itu. Tapi di kamus bahasa wota jadi 3
kata berbeda gitu. Iya, iya. Selain konten marah-marahin Wota tuh biasanya lu ngapain lagi bang sama si Wota ini? Biasanya gua ada komunitas SJW48. SJW48. Iya, stand up JKT Watch 48 gitu. Iya. Nah, gue sama anak-anak komunitas gue ini kadang-kadang suka bikin show stand up comedy karena kita kebetulan komunitasnya penyuka stand up comedy juga dan beberapa juga anak stand up comedy. Itu jadi kita selain konten juga bikin show-show stand up comedy gitu. Kayak kemarin kita baru bikin first anniversary komunitas kita, judulnya Have Fun. Itu ada 8 anak SJW48 itu stand up comedy. Terus ada Oza juga sama Cika, ex-member JKT48, itu mereka battle roasting gitu. Terus selain itu juga ya di SJW48 juga ada konten-konten juga kayak misalnya kemarin ada short movie atau kayak konten-konten parodi buat member-member kayak yang pernah SJW bikin tuh buat Asel, buat Cika, terus buat Ola, sama lagi produksi tuh buat Z di last show-nya Z nanti. Itu kita bikin short movie atau bikin parodi sketsa gitu. Kan itu kan stand up comedy yang base-nya penyuka JKT48. Iya benar. Berarti kan itu materinya seputar JKT48 bang. Benar. Ada nggak pasarnya untuk stand up comedy itu? Ada, khususnya Wota karena ternyata Wota juga butuh hiburan lain juga gitu. Karena sekarang tuh Verif Theater susah, terus video call warnya juga susah. Terus meet and greet warnya susah. Jadi mereka kayaknya butuh hiburan lain di luar JKT48 itu. Makanya SJW48 menyediakan stand up comedy nih yang ngebahas hal-hal yang gak bisa dibahas di Twitter. Iya, eksklusif karena Wota tuh sering banget ngeributin hal-hal yang gak jelas gitu, hal-hal yang remeh. Tweet-tweet blunder tuh sering banget tuh. Membernya kayak Wotanya kayak tweet-tweet blunder tuh sering. Nah makanya SJW48 ini tuh daripada lu nge-tweet blunder, mending tweet-tweet lu simpen aja jadi materi, kita tampilin materinya nih untuk Wota-Wota. Jadi beneran eksklusif, bahas-bahas yang nggak bisa dibahas oleh member ataupun Wota itu sendiri gitu. Iya. Tadi salah satunya ada Oja Rangkuti. Iya. Oja Rangkuti gitu-gitu JKT48 juga, Wota juga ternyata. Terinfluence sama gua sebenarnya. Nah ini buat orang-orang kayak bilang kayak Rafli panjat Oza Rangkuti, itu bener ada benernya. Tapi sebenarnya Oza Rangkuti berlindung di balik gua gitu. Iya, karena kasus kemarin yang sama Z itu kan rame. Nah, jadi kayak Fli ayo bikin konten Wota, kayaknya harus jadi sosok Wota biar gue terlindungi gitu, biar dia aman gitu. Iya. Biar ada penghubung dia. Iya, jadi kita sama-sama menguntungkan gitu. Iya. Berarti lu tuh memang awalnya komika juga ya, Bang? Iya, gua kenal stand up comedy sama kenal JKT itu hampir sama lah, sama-sama karena mereka sama-sama di 2011-2012 kan. Iya, dan dua hiburan ini tuh menurut gue beda gitu. Kayak stand up comedy kan stand up tunggal, dimana pas zaman itu tuh kita lihat orang berkomedi ya grup, ya kan, atau kayak tektokan segala macam. Nah ini beneran tunggal. Nah JKT juga beda gitu, kayak ada girl band, idol group gitu, tapi kayak ada eventnya kayak handshake-nya, terus ada teaternya, terus ada lain-lain, terus juga ada culture sendiri kayak ngecen, terus kayak wotage, terus kayak banyak culture Wota tuh yang akan lu rindukan gitu kalau lu hiatus dari Wota gitu. Dari tahun berapa Bang kalau boleh tahu gabung komunitas stand up? Kalau gue tahu stand up dari 2011, tapi gabung komunitasnya tuh dari 2020. Gue nyoba stand up pertama kali tuh 2020 di bulan Oktober lah, akhir-akhir 2020 di Ketawa Comedy Club. Itu ada segmen itu hostnya Oza Rangkuti sama Sukraj. Itu emang segmen untuk narik-narik komedian baru gitu. Jadi orang yang baru pengen pertama kali stand up komedi disediain segmen itu tuh di Ketawa Comedy Club. Nah gue ikutan segmen itu. Dari situ ya udah gue akhirnya gabung komunitas sampai sekarang gitu. Udah pernah banyak dapat job belum? Belum ya, karena kayaknya gue bukan komik disiplin. Iya, kehadiran gue open mic sama kehadiran gue teater, lebih banyak kehadiran gue teater tuh kayak emang jiwa stand up komedi gue ini agak-agak tipis karena stand up komedi tuh deg-degan banget Bang. Stand up komedi deg-degan dan agak susah stand up komedi sekarang tuh. Iya, agak susah karena banyak banget
anak-anak yang nyoba stand up comedy tuh yang baru-baru tuh lucu-lucu banget gitu. Kayak ada Dava One Eye, itu matanya satu gitu. Iya, itu dia lucu banget. Terus kayak ada yang jualan ketoprak. Pokoknya banyak komik-komik baru yang lucu-lucu banget gitu. Jadi bertahan di dunia stand up comedy tuh agak susah. Makanya gue kayak selain stand up comedy gue juga konten, gue juga wota gitu-gitu. Dan gue juga pekerja swasta gitu. Iya. Apa nih Bang, plan lu ke depannya? Plan gue ke depannya tentu gue gak mau, gue sebagai stand up comedian dan juga wota gitu, gue pengen meneruskan jejaknya Marcel gitu. Kenapa Bang? Kenapa? Jadi wali kota Tangsel nggak? Nggak, jadi punya istri member atau ex member JKT48 gitu. Iya, karena Oza bilang ke gue gitu saat pertama kali gue awal-awal ngonten gitu kayak, Fli, selain wota butuh konten yang membuka mata wota, kita juga butuh penerus Marcel, Fli, yang bisa menjadi pasangan ex member gitu. Makanya gue terpacu gitu. Plan gue ke depan itu, tapi itu plan halu sebenarnya kan. plan yang seriusnya, gue pengen sembuh dari wota, terus gue pengen stand up comedy secara normal lagi gitu. Gue karena materi wota gue kayaknya udah terlalu banyak, gue pengen punya materi normal lagi gitu. Iya. Nah, gue jadi wota tuh sebenarnya juga ngumpulin premis, karena yang tadi gue bilang kayak komik-komik baru tuh lucu-lucu gitu. Dan rata-rata tuh mereka kayak kalau nggak jelek, miskin, terus cacat. Ya kan? Kayak gue jelek nggak terlalu. Terus gue miskin, gue masih pekerja swasta gitu. Gue masih ada kerjaan, gue gak miskin-miskin banget. Cacat enggak. Ya udah, makanya gue nyari premis jadi wota gitu. Gue memilih kecacatan gue sendiri dengan menjadi wota. Gitu. Oh, berarti wota tuh penyakit. Penyakit. Maksud gue 11-12 sama skizo lah maksud gue. Halu kan? Karena wota full halu. Iya. Halu. Oke, terakhir kasih kata-kata buat followers Jakarta Keras. Terima kasih nih untuk pertama-tama gue terima kasih untuk Jakarta Keras, karena gue udah diundang nih di konten caur ini nih, karena gue gak expect seorang wota tuh bisa ada di platform Jakarta Keras gitu. Karena apa yang keras dari wota gitu? Cuma kepala mereka gitu, mental mereka lembek bro, mental mereka lembek gitu. Jadi gue terima kasih, dan untuk pendengar-pendengar Jakarta Keras, jangan jadi wota gitu, jangan jadi wota, karena udah bagus lo jadi Jakarta Keras, jangan jadi wota. Udah, itu doang pesan gue untuk pendengar Jakarta Keras. Terima kasih. Terima kasih.